Halo sahabat pejuang catur sejati, selamat datang kembali di channel Chess Legends Arena, tempat Anda meluangkan waktu untuk berpikir, belajar, dan mengasah naluri bertarung di atas 64 petak. Dalam video kali ini, kami akan memperlihatkan kepada Anda beberapa jebakan mematikan yang paling sering terjadi di atas papan catur. Pertama kita periksa skenario setelah urutan langkah bidak D4, kemudian hitam bidak D5, setelah C4, lalu hitam menerima gambit. Kemudian putih dorong bidak tengah, hitam aktif kuda di F6, sambil menekan bidak tengah, ditopang oleh putih pakai kuda. Lalu setelah itu hitam aktifkan kuda C6, sambil menekan bidak sentral, sementara putih masih mencegah masalah lewat perkembangan kuda F3. Lalu lagi-lagi hitam terus menekan dengan gajah aktif di G4, paku kuda, harapan mereka bahwa putih akan menopang dengan gajah. Sehingga seolah-olah putih masuk dalam sistem bertahan, di mana hanya bisa mencegah tanpa perlawanan. Namun mereka salah perkiraan, kami rekomendasikan lebih baik pukul bidak C4, tujuannya bila sekarang hitam tergesa-gesa pukul bidak tengah. Disinilah kita lepaskan satu langkah brilian, yaitu kuda lompat ke E5, berbalik menekan gajah, bila sekarang hitam tergoda segera menangkap ratu, tentu riwayat hitam segera tamat. Hal ini terjadi bila pemain hitam terlalu ceroboh, atau hanya memikirkan keuntungan semata. Sekarang mari kita lihat opsi lain yang kemungkinan bisa saja terjadi. Di posisi ini kita lihat bahwa hitam menekan pion tengah 2 kali, sementara kuda lagi terpaku, tentu biasanya pemain besar kemungkinan akan tangkap kuda terlebih dahulu. Tetapi kita menangkap dengan bidak kecil ini, awal kesalahan kecil sering terjadi dalam praktik, ketika mereka berpikir untuk mengambil keuntungan, dan menangkap pion ini dengan kuda. Terlihat sekilas bahwa posisi putih hancur lebur. Jangan panik, kita masih menyimpan satu jebakan halus, dimulai dengan dorongan E5, ancam keselamatan kuda ini. Bila kuda minggat ke H5, merasa semuanya aman-aman saja, berikutnya gajah E3, terus memaksa hitam mundur, salah satunya di C6. Tetapi masalah besar tiba setelah tentara rambut putih ratu naik ke B3, menekan titik kelemahan hitam. Ada 2 cara bagi hitam, yang paling kuat mereka tangkap bidak kecil ini sambil topang F7. Sementara kita sudah rencanakan ratu B5 cek, kuda blok ancaman, kemudian putih tangkap kuda ini. Setelah bidak G6 maju, ratu pindah ke B5. Sekarang dapat kita lihat hasilnya bersama sahabat, bahwa selain hitam belum ada perwiranya yang belum berkembang, mereka juga harus kehilangan satu gajah. Misalnya di awal kita main bidak E4, kemudian lawan balas bidak E5. Setelah kuda naik ke F3, hitam respon kuda C6, menopang bidak tengah. Kali ini kita memilih gajah C4, memasuki Italian game, sebuah opening yang sudah tidak terhitung berapa kali muncul di atas papan catur. Seperti yang kita ketahui, ada 2 langkah hitam yang paling populer, yaitu kuda F6 dan gajah C5. Namun kali ini kita tidak membahas jalur tersebut, karena dalam praktik, ada juga pemain yang terkadang bermain secara acakan tanpa dasar yang kuat. Misalnya hitam memainkan kuda E7. Langkah ini kurang akurat. Tujuan hitam memang ingin membawa kudanya ke G6 dan membentuk formasi yang terlihat solid. Misalnya, kita langsung dorong bidak D4, sebuah langkah yang sejak awal sudah memberi tekanan dan memaksa lawan mengambil keputusan yang tidak nyaman. Pertama, kita periksa skenario ketika hitam menolak tawaran tersebut dan memainkan bidak D6, menopang pion pusat. Karena dari sinilah kita mulai menambah tekanan lewat kuda G5, yang secara langsung mengincar kelemahan tersebut. Misalnya hitam memainkan bidak D5 untuk menutup diagonal gajah. Cukup terima pertukaran itu, lalu lanjutkan dengan kuda C6, sekali lagi tekanan bertambah, karena kuda hitam kini diserang 2 kali. Kita periksa skenario yang lebih menantang. Di posisi ini hitam main gajah E6, menopang kuda tengah, cukup kalian terima pertukaran kuda dengan gajah, dan setelah itu amankan raja. Lalu berikutnya hitam menangkap bidak sambil menekan kuda, tetapi benteng E1, menekan jalur posisi raja hitam, di mana ancaman kuda milik hitam di tengah lagi gantung. Baik kita lihat hitam tangkap kuda, sambil menekan ratu milik putih, cukup putih tangkap bidak ini cek, walaupun ada untuk sementara ini gajah menutup ancaman, berharap selangkah lagi menuju rokade. Tetap masalah baru muncul ratu H5 cek, bila raja hitam bergerak saya rasa ini hanyalah langkah bunuh diri. Karena berikutnya benteng F6, langkah berikutnya tak dapat dibendung lagi wajib terjadi skakmat. Sedangkan pilihan yang lebih tepat di posisi ini,
yaitu hitam majukan bidak G6, sementara putih menangkapnya begitu saja, ancaman serius ke depan forking kedua raja dan ratu milik hitam. Setelah terjadi serangkaian langkah ke depan dengan langkah-langkah paksaan, dapat kita lihat bahwa keselamatan raja hitam sudah berada di ujung tanduk. Misalnya putih bidak D4, hitam membalas bidak D5, di mana sebelumnya yang kita ulas hitam menerima gambit. Bagaimana bila hitam menolak gambit memilih kuda aktif di F6, masih sah secara teori. Tetapi di posisi ini, lebih baik sederhanakan permainan tangkap bidak kecil ini. Biasanya hitam ambil pakai kuda, masih terlihat aman dari permukaan. Kita main seperti biasanya kuda F3, hitam aktifkan kuda C6, lalu dorong bidak E4, memaksa kuda milik hitam mundur, lebih sering dipilih ke F6. Putih tetap main sederhana kuda C3, hitam bidak E6, kemudian gajah D3, lalu hitam gajah naik di B4, menekan kuda milik putih yang dapat kontrol sentral. Tentu di posisi ini paling tepat kita amankan raja. Tanpa sadar hitam melakukan hal yang sama yaitu rokade di sayap raja, menganggap bahwa semuanya aman-aman saja. Di posisi inilah kita datangkan malapetaka itu. Dimulai dengan dorongan bidak ini sambil menekan kuda. Lebih sering pemain hitam memilih loncat kuda ini di tengah, berbalik menekan kuda di C3. Tetapi ada satu langkah terselubung begitu halus seperti benang merah, yaitu langkah brilian gajah tangkap bidak cek. Tetapi jika kalian tak melihat pengorbanan ini maka bisa dibilang hasilnya lebih rumit atau posisi hitam lebih baik. Sekarang bila hitam ambil gajah, ini juga sebagai pilihan terbaik. Setelah itu kuda loncat ke G4 cek. Bila saya jujur seharusnya hitam tak banyak pilihan terkecuali tukar kuda dengan ratu miliknya. Tentu bila cara itu ditempuh, maka jelas bahwa itu sulit diterima faktanya. Kebanyakan lawan menganggap semuanya aman-aman saja bila mereka menarik raja itu ke belakang. Tetapi serangan belum berhenti sampai di situ. Kemudian putih memindahkan ratunya ke H5, ancaman skakmat di depan mata. Hitam ingin mencoba perpanjang nafas yaitu geser benteng ini. Sementara putih pukul bidak cek. Sedangkan raja hitam terpaksa pindah di H8. Lalu kembali ratu di H5 cek, raja pindah lagi ke tempat semula, ratu H7 cek, terpaksa raja F8, ratu naik lagi ke H8 cek, setelah ratu ke E7, ditutup ratu G7. Apakah kalian sering melihat lawan bermain Italian game? Bagaimana cara menjebaknya? Sederhana, simak video berikut. Biasanya lawan di posisi ini sering main kuda ke sini. Tenang saja, cukup kamu dorong bidak D5 untuk mengatasinya. Tentu putih menangkap. Harapan lawan kita merebutnya kembali. Tetapi kali ini mereka salah. Kita main kuda ke A5. Biasanya putih main gajah di B4 sambil cek. Cukup blok pakai bidak. Begitu pertukaran terjadi, putih menganggap bahwa menarik gajah di A4 tetap menjaga tekanan. Namun berikutnya bidak A6, kuda mundur di F3. Serangan terus datang yaitu bidak E4. Bila kuda loncat ke depan, salah satu buah mereka akan gugur. Kalau mereka sok-sok bergaya menarik kuda di G1, tujuan masih bisa manuver lewat kotak E2. Tenang saja main gajah ke sini, kuda berhasil mendarat di E2, tetapi hitam terus menambah masalah baru kuda G4, sambil menekan bidak F2. Biasanya lawan menganggap untuk mengatasi masalah cukup rokade dan semuanya aman-aman saja, belum berhenti sampai di situ kawan, begitu ratu naik di H4, mimpi buruk datang. Begitu bidak H3, putih merebut di F2 sambil ancam keselamatan ratu. Kadang-kadang lawan bebal geser ratunya di E8. Manuver kuda di H3 double check. Terpaksa raja pindah, jalan satu-satunya adalah di A1. Kuda naik lagi double check. Begitu raja gerak, riwayat putih tamat sampai di situ. Bagaimana cara melakukan jebakan maut sebagai pemain putih? Caranya dimulai dengan mengembangkan gajah ke C4. Dalam kebanyakan kasus, lawan akan membalas dengan kuda ke F6 untuk menekan bidak sentral. Jangan terburu-buru, cukup kembangkan kuda ke F3. Begitu hitam merebut bidak di pusat, jangan langsung mengambil kembali. Sebaliknya, mainkan kuda ke C3. Biasanya hitam akan melanjutkan dengan pertukaran kuda di C3. Sampai di sini semuanya masih terlihat normal. Menurut data yang dikumpulkan Chess Legends Arena, hampir semua pemain awam gagal menemukan langkah terbaik berikutnya. Mereka lebih sering memilih mengembangkan gajah ke E7, dan disitulah jebakan mulai bekerja. Segera ambil bidak tersebut, begitu hitam melakukan rokade dan merasa posisi rajanya sudah aman, bahaya sesungguhnya baru dimulai.
Begitu ratu naik ke H5, menekan titik lemah F7 hingga 3 kali. Kebanyakan pemain akan panik lalu memainkan gajah ke F6. Memang terlihat aktif, tetapi itu justru blunder. Putih langsung menangkap di F7 sambil memberikan cek. Kalau raja menghindar, langkah kuda ke G6, riwayat hitam tamat sampai di situ. Sekian dan terima kasih, jangan lupa dukung kami untuk mengulurkan jempol manisnya di bawah layar handphone. Salam satu papan. Tanpa ragu, Tal melepaskan rudal balistik antar benua dengan mengorbankan gajah di F7. Secara evaluasi engine, posisi memang masih seimbang, namun catur bukan hanya soal angka, ada faktor psikologis yang tidak bisa diukur mesin. Ken Victor Korchnoi masih mampu mengatasi agresi tersebut, yaitu menangkap gajah dengan raja. Tal berkepala botak itu mendarat kudanya di G5, terus memaksa keadaan Victor Korchnoi. Sampai kapan Anda bisa bertahan di tengah badai? Begitu Raja Victor masuk ke G8, terlihat posisi hitam benar-benar kacau balau, tetapi masih seimbang. Sampai di sini Tal masih belum puas bermain api, terus menambah tekanan hebat lewat dorongan bidak G4, upaya agar Victor tak mampu bernafas di tengah badai. Sampai di posisi ini, seharusnya langkah terbaik yaitu hitam menarik ratunya di G6. Tetapi keputusan tersebut hampir sulit dilaksanakan karena ada satu bidak kecil di F6, yang sedikit mengganggu nalar watak manusia. Sehingga wajar saja, kalau timbul tekanan psikologis tersebut ketika Victor pada akhirnya merebut bidak kecil ini. Tal, akhirnya berhasil merusak tekanan psikologis Victor Korchnoi. Lanjut Mikhail Tal berpikir sudah waktunya menangkap gajah. Begitu ratu menghindar di D8, Tal melanjutkan ratunya aktif di F3, ancaman serius yang wajib direspon keras. Victor Korchnoi tak banyak pilihan, ia masih mencoba ratu D7, kontrol ancaman skakmat. Tetapi pada langkah 17, kembali Mikhail Tal korban di E7, situasi hitam benar-benar tak berdaya lagi. Victor Korchnoi mencoba menghitung segalanya kemungkinan, pada akhirnya di posisi ini juga ia memutuskan menyerah. Alasannya pertama, bila kita coba ratu menangkap benteng beracun ini, akan dilanjutkan ratu D5, berikutnya skakmat tak terbendung lagi. Baik kalau kita masih mencoba cara yang kedua, yaitu kuda E5, itu juga tak mengubah hasil, cukup Tal menangkap kuda ini secara cuma-cuma. Situasinya semakin rumit, selain hitam kalah materi, posisi raja sangat rawan, dan benteng juga di H8 tidak aktif. Oleh karena itu, kami mengucapkan sekian dan terima kasih atas dukungan sahabat semua. Kami juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tanpa sengaja menyinggung hati sahabat.